Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Ada rumor baru datang dari Benjamin Sesko. Sang striker dilaporkan membuka diri untuk pindah ke Manchester United di tahun 2024 nanti. Laporan terbaru dari 90 Min. Sesko dikabarkan siap pindah ke Old Trafford di tahun 2024 nanti. Ia dikabarkan kurang sreg dengan gaya bermain RB Leipzig. Selain itu, ia juga minim mendapatkan kesempatan bermain dari Marco Rose di lini serang di Rotenbullen. Itulah mengapa Sesko membuka diri untuk pindah klub di tahun 2024 nanti. Sesko sendiri berharap kali ini MU akan meminangnya dari RB Leipzig. Ia tahu bahwa MU sedang mencari striker baru. Mereka butuh tandem baru untuk Rasmus Højlund di lini serang. Itulah mengapa Sesko dan sang agen menunggu setan merah untuk menembusnya dari bursa transfer musim dingin nanti. Man United mengincar winger yang menurut fans 11-12 dengan Anthony. Yang bikin geleng-geleng kepala, sok-sok ini dibanderol dengan harga 100 juta euro. Manchester United semakin gencar mendekati pemain yang kemungkinan besar akan dijual Barcelona dalam waktu dekat ini. Bahkan menurut sejumlah laporan, pihak Las Blaugrana sudah menetapkan harga jual untuk pemain satu ini. Siapa dia? Adalah Rafinha. Barca memasukkan ex penggawa Leeds United itu ke dalam daftar jual klub dan Man United menaruh ketertarikan besar dengan sang winger. Menurut Ole Sport, juara bertahan La Liga itu membandrol harga 100 juta euro untuk Rafinha. Sumber itu menyebut Man United jadi klub yang paling serius menginginkan jasa pemain yang disebut oleh fans 11-12 dengan Anthony. Meski Rafinha terhitung pemain reguler di Camp Nou, namun Barcelona sepertinya akan mempertimbangkan serius penjualan sang winger jika MU berani maju dengan tawaran 100 juta euro. Bruno Fernandes bisa menorehkan rekor di Premier League. Pemain MU itu berpeluang melewati pencapaian Mesut Ozil. Dalam catatan Opta, Bruno Fernandes sudah menciptakan 100 peluang untuk Man United di sepanjang 2023. Dia cuma kalah dari Mesut Ozil dalam satu kalender kompetisi. Ozil mencatatkan 104 peluang untuk Arsenal pada tahun 2015. Catatan itu bisa dilewati oleh Bruno Fernandes karena MU masih akan bermain sekali lagi di Liga Inggris. Bruno Fernandes masih memegang peran penting di MU musim ini. Sudah 18 kali bertanding di Premier League bersama The Red Devils, dia mencatatkan sebanyak 3 gol dan 3 assist. Situs Premier League mencatat bahwa Bruno Fernandes sudah mengemas 9 peluang emas untuk MU musim ini. Selain itu, ada sebanyak 988 umpan yang dilepaskan oleh pemain 29 tahun itu. Data statistik menunjukkan buruknya performa MU di depan gawang sejak awal musim 2023-2024 ini. Angka-angka itu juga bisa menjadi indikasi bahwa MU sudah melakukan kesalahan dengan melepas Cristiano Ronaldo. Keputusan membiarkan CR7 pergi membuat fans MU terbelah. Ada yang beranggapan itu adalah langkah yang tepat, sedangkan yang lain menilai itu adalah kesalahan yang besar. Sepanjang musim ini sejauh ini, MU tengah bergulat dengan masalah mencetak gol. Kemampuan lini serang mereka dinilai melempem dibandingkan klub-klub rival. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kesulitan yang dialami tim asuhan Erik ten Hag tersebut. Misalnya cedera yang berkepanjangan dan masalah adaptasi striker utama Rasmus Højlund ke Liga Primer. Klub Liga Italia Inter Milan nampaknya benar-benar serius ingin merekrut Anthony Martial. Nerazzurri dilaporkan akan mencoba mengamankan jasa sang striker dari Manchester United di Januari 2024 nanti.
Laporan Gazzetta dello Sport mengklaim bahwa Simone Inzaghi sangat berminat untuk merekrut Martial. Ini disebabkan Martial punya talenta di atas rata-rata. Selain itu, ia juga bisa bermain dengan baik di posisi kiri atau di posisi tengah. Inzaghi percaya bahwa kemampuan Martial ini akan sangat berguna untuk Inter Milan. Jadi ia berminat padanya. Laporan itu mengklaim bahwa Inter Milan benar-benar serius ingin mendatangkan Martial. Mereka dikabarkan sudah membuka pembicaraan dengan MU. Mereka sudah mulai menego untuk transfer sang striker. Inter Milan berharap bisa menuntaskan transfer ini dengan segera sehingga Martial bisa pindah secepatnya ke Giuseppe Meazza. Rumor ketertarikan Bayern Munchen terhadap Rafael Varane nampaknya bukan sekedar isapan jempol belaka. Di Rotten dilaporkan akan mengajukan tawaran perdana untuk bek Manchester United tersebut. Laporan Bleed mengklaim bahwa Thomas Tuchel sudah kesemsem berat akan jasa Varane di bursa transfer musim dingin nanti. Ini disebabkan Varane dinilai punya kemampuan di atas rata-rata. Selain itu, ia juga punya pengalaman bermain di level tertinggi untuk jangka waktu yang tidak sebentar. Alhasil, Thomas Tuchel optimistis bahwa mantan bek timnas Prancis itu bakal jadi opsi yang bagus untuk lini pertahanannya. Jadi ia ingin memboyongnya ke Allianz Arena. Laporan tersebut mengkonfirmasi bahwa Bayern Munchen tidak sekedar berwacana untuk merekrut Varane. Mereka dikabarkan sudah menyiapkan tawaran perdana untuk sang bek. Mereka akan menyerahkan dana sekitar 20 juta euro untuk Manchester United. Mereka berharap tawaran mereka itu diterima oleh MU sehingga Varane bisa lekas pindah ke Allianz Arena. Sebuah asa diapungkan oleh Bruno Fernandes. Kapten MU itu optimistis jika Marcus Rashford bakal menunjukkan ketajamannya lagi bersama Setan Merah. Bruno Fernandes menyebut bahwa permainan apik Marcus Rashford di laga melawan Aston Villa bukanlah sebuah kebetulan semata. Ia menyebut Rashford bekerja keras untuk memperbaiki performanya dan ia kini mulai menuai hasilnya. Lebih lanjut, Bruno Fernandes menyebut bahwa para playmaker Man United harus bekerja lebih keras untuk membantu Marcus Rashford. Ia menyebut sang winger perlu diberikan pasokan umpan yang lebih bagus agar ia bisa mengeluarkan potensi terbaiknya. Sebuah kabar baik datang bagi Manchester United. Playmaker mereka Mason Mount sudah selangkah lebih dekat untuk kembali memperkuat Setan Merah. Indikasi Mason Mount akan segera comeback di skuad Manchester United adalah ia sudah berlatih kembali bersama Setan Merah. Ia terlihat mengikuti sesi latihan MU pada hari Rabu 27 Desember 2023 kemarin. Ia ambil serta dalam latihan recovery MU pasca laga melawan Aston Villa. Sang playmaker menyantap seluruh menu latihan itu tanpa mengalami kendala berarti. Meski sudah latihan, Mason Mount masih butuh waktu sebelum benar-benar bisa merumput kembali bersama MU. Ia dikabarkan butuh mengembalikan kebugaran tubuhnya karena ia sudah absen agak lama dari skuad Setan Merah. Jika segalanya berjalan lancar, ia bisa comeback di awal Januari 2024. Meski ia nampaknya lebih memungkinkan comeback di pertengahan Januari 2024 nanti. Michael Owen mengungkapkan kegembiraannya melihat Rasmus Højlund kembali mencetak gol pertamanya di Premier League musim ini. Ia yakin gol itu akan mengangkat beban berat di pundak sang striker Manchester United tersebut. Menurut Michael Owen, 4 bulan tidak mencetak gol di Premier League tentu menghasilkan tekanan berat bagi Højlund. Jadi ia menilai gol perdananya itu bakal mengangkat semua beban yang menindihi sang striker. Michael Owen sendiri terkesan dengan gol yang dicetak Rasmus Højlund. Ia menilai gol itu merupakan gol yang berkelas dan tidak mudah dilakukan. Manajer Manchester United Erik ten Hag memberikan informasi seputar kondisi Luke Shaw dan Sofyan Amrabat. Ia mengkonfirmasi kedua pemain ini akan absen karena mengalami cedera. Erik ten Hag sendiri ditanyai mengapa Luke Shaw dan Amrabat absen melawan Aston Villa di tengah pekan kemarin. Ia mengkonfirmasi kedua pemain ini mengalami cedera, sehingga kedua pemain ini absen di laga tersebut. Namun kabar baiknya, Erik ten Hag memastikan cedera yang dialami kedua pemain tersebut tidaklah parah. Jadi ia menyebut keduanya berpotensi comeback di akhir pekan ini jika kondisi mereka sudah membaik.
Legenda Newcastle United Alan Shearer menyarankan The Magpies untuk mendatangkan mantan kiper Manchester United David De Gea. Legenda Inggris dan Newcastle United Alan Shearer kemudian mendorong Newcastle untuk memboyong David De Gea sebab mereka memang membutuhkan tambahan amunisi di pos tersebut selain di pos penyerang tengah. Alan Shearer menambahkan, Newcastle tidak perlu berpikir dua kali untuk mendatangkan De Gea, apalagi ia bisa direkrut secara gratis karena ia sekarang masih jomblo, alias belum terikat dengan klub manapun. Bos Newcastle United Eddie Howe sebelumnya pernah berkomentar terkait gosip yang mengaitkan timnya dengan Newcastle. Ia mengisyaratkan tidak terlalu berminat mendatangkan David De Gea.